Intens investigasi. Bukan sebuah rahasia lagi jika kasus dugaan perselingkuhan antara Aziza Salsa diduga dengan mantan kekasih selebgram Rachel Fenya Salim Naudere. Bak menjadi kabar yang cukup menghebohkan jagat dunia sosial media pada Rabu kemarin. Ya, diduga berawal dari bocornya klarifikasi Rachel Fenya terhadap seseorang bahwa ia justru dikabari Pratama Arhan soal dugaan perselingkuhan sang istri. Semakin membuat heboh, terutama karena banyaknya berita simpang siur terkait hal ini. Bak pahlawan kesiangan, Nikita Mirzani dalam akun sosial medianya tiba-tiba saja membahas hal tersebut. Dan ia pun menuturkan jika ia justru berada di sisi Aziza, yang menurutnya sebagai korban dari permasalahan ini. Sementara itu, yang juga cukup mengejutkan dari kejadian viral ini tidak lain dan tidak bukan adalah Pratama Arhan yang mendapatkan simpati luar biasa dari warganet. Ya, berkaca dari latar belakangnya yang hanya merupakan pemuda desa yang seolah mendapatkan berlian runtuh saat bisa meminang sosok seorang selebgram ibu kota dengan kecantikan yang luar biasa dan juga latar belakang yang tidak tanggung-tanggung, yaitu anak dari anggota DPR RI. Arhan pun dituding sebagai pria yang sangat mencintai sosok Aziza, sehingga ia pun mudah dimanfaatkan begitu saja. Lantas, seperti apakah pakar mikroekspresi melihatnya? Benarkah dari beberapa foto dan juga video yang tersebar di sosial media seolah membenarkan hal tersebut? Dan benarkah pula dari banyaknya simpati kepada Arhan, banyak fansnya yang menyayangkan hal ini terjadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diibaratkan sebuah pepatah, ada gula, ada semut. Di situ ada masalah, di situ pula ada sosok Nikita Mirzani yang berkomentar. Ya, seperti diketahui, jagat dunia sosial media tengah dibuat kaget dengan kabar dugaan perselingkuhan antara Aziza Salsa, istri pesepak bola Pratama Arhan, diduga dengan mantan kekasih selebgram Rachel Fenya Salim Naudere. Sosok Nikita Mirzani hadir dan mengungkapkan rasa ketidaksukaannya dengan sosok selebgram Rachel Fenya. Bahkan tak cukup sampai di situ. Dari siaran langsung Nikita di media sosial, ia pun menginformasikan yang dirinya ketahui terkait dugaan perselingkuhan mantan kekasih Rachel Fenya tersebut yang menurutnya tidak benar adanya. Emang nih biang keroknya nih si Rachel Fenya. Rachel Fenya, biang kerok. Gak suka gue sama Rachel, banyak drama. Udah guys, gak usah ngikutin drama telenovela Rachel Fenya ya. Gak usah ngikutin, dia lagi sakit hati. Dia lagi sakit hati karena dia juga ketahuan selingkuh, dibales selingkuh, merong desa. Ngerti? Marah-marah dia. Karena dia merasa rugi lahir dan batin, udah ngebiayain laki bertahun-tahun. Ya, Nikita Mirzani pun menceritakan versinya.
Yang ia ketahui adalah istri punggawa tim nasional tersebut awal mulanya memang telah memiliki hubungan lebih dulu dengan mantan kekasih Rachel V-nya yang bernama Salim Naudere. Tetapi lantaran adanya ketidakcocokan, hubungan di antara mereka pun akhirnya kandas dan Salim pun diduga menautkan hatinya dengan Rachel. Dan menurut Nikita, sebenarnya hubungan di antara Aziza dan Salim adalah berteman baik. Atau tidak seperti kabar yang beredar yang menyebutkan jika ada hubungan spesial di antara mereka. Guys, Salim sama Ziza itu sebelum Salim sama Rachel, Salim sama Ziza duluan udah dari jauh-jauh sebelum sama Rachel. Habis itu sama Rachel, setelah nggak jadi Ziza sama Salim, ya mereka berkawan. Pacaranlah sama Rachel, ya mereka berkawan. Apa salahnya? Kok cemburu? Kalau gue ngomong apa yang gue tahu, karena gue tahu banget zaman dulu banget. Gue sempet tanya sama Il, itu bukannya dulu pernah jalan sama Ziza? Iya, sekarang pacaran sama Rachel. Berarti kan itu udah zaman dulu. Sementara itu, Nikita Mirzani sendiri sebenarnya mengakui tidak mengenal keduanya, baik Rachel maupun Aziza. Karena dari rentang usia pun memang sudah cukup jauh. Tetapi sebagai orang yang lebih tua, ia pun memberikan saran untuk Rachel V-nya yang harusnya belajar dari dirinya sebagai senior, yang tidak lantas membiayai kehidupan laki-laki yang telah menjadi kekasihnya, sehingga tidak terjadi permasalahan seperti yang dialaminya sekarang. Rachel V-nya, gue belajar dari senior ya Rachel V-nya ya. Gue ini senior lu ya. Makanya kalau punya pacar jangan biayain. Sakit kan kalau nggak jadi. Lu biayain semua. Makanya pas putus lu marah-marah. Udah belajar. Lain kali kalau dapat lagi laki, gak usah bayarin laki. Jadi kalau putus tuh nggak sakit hatinya. Saran gue ya, buat yang nyebarin video, mudah-mudahan keluarganya Ziza atau siapa kek ngelaporin tuh biar ditangkep. Nikita pun juga kembali mengingatkan warganet agar netizen jangan percaya terkait gosip yang beredar, hingga jangan percaya dengan drama yang dibuat oleh Rachel V-nya. Karena menurutnya Rachel kerap membuat drama atau seakan membuat kehebohan terkait apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Gosip deh, jangan percaya gosip deh. Kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan. Belum tentu benar dimakan. Memang kalian nih ya, kalau dibilangin kalian nggak terima. Tapi kalau katanya langsung ditelan sama kalian. Udah mulai tuh semuanya tuh komentar tuh. Kayak yang udah kaya gitu ngomentarin orang. Kalau gue ngomentarin orang nggak apa-apa, gue kaya. Anak kecil ya, gue nggak mungkin berteman sama anak kecil. Tapi gue lebih jadi timnya si Ziza dibanding Rachel V-nya. Gue gak suka Rachel V-nya, banyakan drama hidupnya. Memang iya, banyakan drama. Dia yang selingkuh, dia yang bilang lakinya yang selingkuh. Kan aneh. Sementara itu, yang cukup mengejutkan dari kejadian ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok punggawa bek tim nasional Indonesia Pratama Arhan yang mendapatkan simpati luar biasa dari warganet karena kemalangan yang agaknya harus dihadapinya. Lantas, seperti apakah pakar mikroekspresi melihatnya? Benarkah dari beberapa foto dan juga video yang tersebar di media sosial seolah membenarkan jika Pratama Arhan adalah pria yang bucin atau dianggap warganet seolah cinta bertepuk sebelah tangan dengan sosok Aziza Salsa? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.
Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens investigasi. Hal yang cukup mengejutkan dari kejadian dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim yang kini telah viral adalah Pratama Arhan yang mendapatkan simpati luar biasa dari warganet. Ya, berkaca dari latar belakangnya yang adalah seorang pemuda desa dan seolah mendapatkan berlian saat bisa meminang sosok selebgram ibu kota dengan kecantikan yang luar biasa serta latar belakang anak dari anggota DPR RI. Arhan dituding sebagai pria yang sangat mencintai Aziza dan diduga cintanya pun bertepuk sebelah tangan sehingga mudah dimanfaatkan begitu saja. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi ketika melihat hal tersebut? Benarkah dari beberapa foto dan video yang tersebar di sosial media seolah membenarkan hal tersebut? Ke GWS kopernya. Gue udah gak ngerti deh dia. Latihan nih. Latihan apa tuh? Latihan fisik. Oh latihan fisik. Oke baik. Latihan sore ya Han? Apa sih? Ya makan. Ini aku bisa sendiri. Ih, orang mau disuapin. Udah gede. Sumpah. Gede ya. Biar kaki kan. Iya. Ya oke. Kenapa lu? Gak apa-apa. Gak jelas salah sih. Ih, jorok banget. Ih, ngapain tuh? Bawa sini ya, cepet. Belum dimakan. Nagoya. Passengers into Tokaido. Choose. Dirjen pas. Siapa yang memeriksa penjara? Oh yaudah nggak usah. Yaudah aku aja. Nggak ikhlas bantuinnya. Nggak mau. Kamu jangan coba kalau kayak gitu jangan banget bu. Nggak mau. Kalau dibilang mungkin kalau dari video itu bisa dikatakan seperti itu karena dia yang aktif buat ngedeketin ya. Tapi Aziza yang mungkin lebih ke arah ngasih jarak di situ. Dari video sama foto kan ya kita nggak bisa menilai secara langsung ya apa yang terjadi di dalamnya gitu. Karena kalau misalkan kayak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak banget kan yang kayak public figure yang mereka menampilkan sebaik-baiknya di depan terus tiba-tiba ternyata kita baru tahu borok-boroknya, tiba-tiba langsung oke, kita mau berpisah gitu semacamnya gitu. Jadi nggak ada yang bisa kita nilai secara detail ya, tapi kalau misalkan kita ngeliat dari apa yang mungkin data di lapangan yang kita bisa nonton ya, jaga jarak itu yang ya sebuah tanda bahwa mereka memang ya mungkin lagi risih lah, nggak pengen mungkin buat di tol-tol ganggu-ganggu gitu ya. Aziza kita bisa lihat banget gitu ya. Jadi Arhannya aktif kembali lagi dari situ, tapi ya jarak tetap mereka ciptakan. Pakar mikroekspresi juga menilai keseriusan kisah cinta mereka yang diwujudkan melalui ikatan suci pernikahan di usia muda. Hal ini menurutnya memanglah sangat menarik. Apalagi jika disandingkan dengan perbedaan latar belakang keluarga yang sangat berbeda drastis di antara mereka. Benarkah seperti banyak komentar dari warganet, Pratama Arhan seolah berjuang sendiri untuk mempertahankan biduk rumah tangganya, meski dengan kesibukannya sebagai pesepak bola yang kini bermain jauh di Korea. Ketika next level dan juga di usia yang sangat muda harus menikah, tentunya ada dinamikanya sendiri ya dalam sebuah hubungan. Ya kalau misalkan kita lihat dari video yang dikasih gitu ya, terlihat interaksi yang cukup menarik di antara mereka berdua.
ya ketika lagi live gitu. Tapi kembali lagi kita nggak bisa menilai satu hubungan secara total dari sebuah video. Coba kalau dari video ini kita bisa ngeliat ketika misalkan pas lagi Aziza ini lagi lagi deketin sama Arhan gitu ya. Terus tapi ya dia kayak risih gitu. Nah, kadang-kadang ini dialamin memang ketika misalkan lagi live online, dan juga mungkin ada sesuatu yang di belakangnya ketika mungkin mereka lagi either way. Kadang-kadang namanya pasangan kan ada aja yang kayak momen-momen mungkin lagi ya ada mungkin perdebatan atau perbedaan pandangan atau semacamnya, tapi tetap mereka berusaha menampilkan yang terbaik juga di depan, sehingga ya kelihatannya interaksi cukup menarik ketika Arhannya mau deketin tapi Azizanya juga kayak risih gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat di sini dinamikanya cukup menarik ya. Bagaimanapun juga kita bisa ngeliat mungkin dari sisi Azizanya sendiri lebih ke arah yang kayak mungkin agak sungkan untuk bisa ditampilkan kemesraannya di depan. Tapi biasanya kalau misalkan umumnya kalau kita lihat mereka dari latar belakang yang ketika mereka dulu awalnya menikah, itu kan biasanya nempelnya tuh asik gitu ya. Tapi sekarang mungkin ada sedikit jarak yang diciptakan sama Aziza secara aktif kepada Arhannya. Nah mungkin ini bisa jadi satu tanda bahwa oke, ada apa nih gitu ya. Tapi ya biasa, kembali lagi kita harus lihat secara garis besar lagi, yang nggak bisa kita ambil dari satu gambaran tersebut, tapi mungkin ini jadi satu sinyal tertentu gitu. Kalau dari sini ya dia nggak malu-malu untuk mempertontonkan kepada audiens bahwa memang dia mau menunjukkan rasa sayangnya gitu ya. Entah mungkin buat seperti mungkin kalau menutupi sedang ada sesuatu ya, karena kita lihat bisa Azizanya mungkin nggak terlalu nyaman di situ dan dia fokus banget sama ngebawain live-nya dia gitu ya. Instead di samping mungkin ada suami. Kalau misalkan biasa kalau emang mereka baik-baik aja pasti kan pengennya mesra-mesraan dong, biar semuanya juga lihat semuanya baik-baik aja gitu ya. Karena kalau misalkan interaksi public figure gitu ya, ada dua, pasti kalau misalkan kompak banyak yang seneng, tentu akan mendatangkan mungkin followers yang lebih oke. Tapi juga bisa jadi ketika create sedikit kayak spark, mungkin ada jarak atau semacamnya di dunia entertainment kan biasa ya, jadi kelihatannya justru ini ada apa nih gitu, justru orang malah makin penasaran dan makin pengen nonton. Jadi bisa jadi dinamika yang menarik juga di situ. Sementara itu, di balik dukungan yang terus mengalir kepada Pratama Arhan, ada pula di antara fans Pratama Arhan yang menyayangkan jika hal ini harus terjadi. Lalu, apakah alasan para fans Arhan tersebut? Benarkah fans takut jika permasalahan ini dapat mempengaruhi performa Arhan, baik di klub maupun tim nasional? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, sebagai seorang profesional di bidangnya, segala permasalahan apapun dapat mempengaruhi performa seseorang. Hal inilah yang dilihat oleh para fans yang takut jika performa Pratama Arhan di lapangan hijau menjadi terpengaruh dan membuat Arhan pun kehilangan fokusnya serta mendapatkan hasil kurang maksimal baik di klubnya ataupun di tim nasional. Apalagi sosok Pratama Arhan dinilai cukup memperlihatkan kinerja yang luar biasa dan dianggap sebagai calon pesepak bola dari tanah air yang akan mendunia. Maka dari itu fans pun memberikan dukungan kepada Arhan seperti berikut ini. Ya, kalau menurut gua sebagai yang bisa dibilang juga pemerhati sepak bola yang sering ngelihat bola kayak gitu, kalau dengan adanya kasus ini sih sangat disayangkan ya, karena kan Arhan itu lagi bermain di Korea kalau nggak salah ya, dan itu bisa jadi mengganggu pikirannya dengan adanya isu seperti ini. Jadi entah performanya turun seperti itu, bisa jadi pemain cadangan malah. Kalau gua ada di posisi Arhan sih mungkin
ya sebisa mungkin ya, walaupun mungkin sulit untuk tidak memikirkan masalah seperti ini, tapi sebisa mungkin akan coba fokus karena buat karir ke depan juga. Harapannya untuk Arhan mungkin masalahnya cepat selesai, balik ke performa terbaiknya dan membawa bangga nama timnas Indonesia lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.